Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas syiratal mustaqim. Hari ini ada 3 kisah dari sahabat-sahabat Nabi yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kisah pertama itu tentang sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Umar itu nanti adalah menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Umar itu jalan ke sebuah padang yang namanya daerah gurun. Itu kalau kita banyak padang rumput, kalau di sana padang pasir. Padang pasir. Ketika di padang pasir itu dia melihat ada banyak ratusan domba yang dipelihara atau digembalakan oleh seorang anak laki-laki. Ada apa? Domba. Tiba-tiba Umar itu mendekati anak laki-laki yang penggembala domba itu sambil berkata begini, aku membutuhkan seekor domba. Berapa? Padahal domba yang digembalakan itu ratusan. Bolehkah dombamu ini saya beli seekor saja? Si anak penggembala itu ngomong begini, ini bukan punya saya tidak berhak untuk menjualnya. Ini milik juragan saya cuma menggembalakan saja. Umar mengatakan begini, iya, tapi dombanya ini kan banyak, saya cuma butuh seekor. Juallah ke saya, satu aja, seekor saja. Kan juraganmu tidak akan tahu, wong jumlahnya ratusan, cuma dijual seekor saja kan tidak kelihatan kan. Jadi Umar itu mengatakan, juallah seekor saja dombamu yang ratusan ini, nanti juraganmu itu tidak akan tahu. Apa jawab anak gembala itu? Fa'ainallah. Memang juraganku tidak tahu, karena saking banyaknya saya jual seekor saja. Tetapi di mana Allah? Allah itu pasti tahu. Coba, ini di padang pasir loh. Anak ini tidak pernah ngaji di pesantren, nggak pernah sekolah, tetapi ajaran mungkin dari orang tuanya, mungkin dari gurunya atau dari alam semesta itu, dia itu loh, ada Allah. Memang juragan saya tidak melihat, tapi Allah kan melihat. Kejujuran. Kita ini kan yang ngaji, yang sekolah kan diajari kalau agama itu katanya ada dikawal oleh 2 malaikat kan? Iya. Ada Raqib dan Atid. Artinya apa? Setiap kebaikan kita, setiap keburukan kita dicatat. Iya. Nah, tetapi seringkali kita di dalam kehidupan itu tidak memikirkan itu. Nggak usah jauh-jauh, kalau lalu lintas lampu merah itu artinya apa? Kuning, siap-siap atau hati-hati untuk bergerak atau untuk berhenti. Hijau, itu kan sebuah aturan yang harus kita taati. Tapi kan kita kadang-kadang nggak begitu kan? Hijau sebelah sana hijau, sebelah sini merah, jalan saja gitu. Nah, karena saking banyaknya manusia yang berbuat curang, teknologi itu sekarang sedikit mengurangi supaya orang tidak curang. Apa itu artinya? Teknologi membuat supaya tidak curang. Dibuat CCTV. Ya sekarang kalau di lalu lintas itu kan tiba-tiba kalau kamu jalan ada lampu biar itu apa itu? Kan memoto kan?
Jadi kalau kendaraanmu itu kecepatannya melampaui batas yang ditentukan, sudah kefoto kan? Nah, nanti tiba-tiba kamu dikirimi surat bayar denda, kena tilang. Misalnya di lingkungan sini ada CCTV-nya nggak? Ada. Nah, itu kan. Nanti kalau misalnya ada yang hilang atau apa, dilihat aja di CCTV itu kan kelihatan. Oh, jam sekian ada orang masuk sini nyembelih kambing terus dagingnya dibawa. Ya, karena dulu belum ada itu kan, jadi nggak kelihatan siapa dulu. Artinya itu kan manusia yang diajari agama tapi bisa mencuri kambingnya orang. Itu masih, ya bagaimana ya? Ada juga orang yang diberi mandat atau amanat untuk menyampaikan uang 1 juta kepada seseorang, yang disampaikan berapa? Cuma 800. Artinya apa? Yang 200 di copet. Padahal itu ngerti agama. Terus di mana Allah itu? Dia mungkin waktu diberi, tolong ini sampaikan uang 1 juta kepada si fulan, terus dia kan mungkin melihat di amplopnya itu, oh kok 1 juta, saya ambil aja 200, kan tidak tahu yang menyuruh saya. Dan orang yang diberi juga tidak tahu kan. Tapi dia tidak paham di makna Allah itu. Kalau dia mengatakan tidak tahu ya gak apa-apa. Tapi dia mestinya ngerti, Allah tahu apa yang dia lakukan. Apa? Allah tahu. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan kepada kamu, jujur makmur, doa makmur. Ayo supaya semangat. 1, 2, 3. Jujur makmur, Kenapa itu jadi penting jujur makmur doa mabrur itu? Karena di dalam kehidupan ini tidak peduli itu ustadz, tidak peduli itu kiai, tapi kalau keserakahannya itu keluar, diberi mandat uang 1 juta, dicopet 200. Dengan mengatakan orangnya tidak tahu. Padahal Allah tahu. Nah, itu contoh atau kisah. Sekali lagi bayangin saja, ini anak penggembala kambing atau domba di tengah gurun pasir yang tidak ada orang, dengan domba yang ratusan dibeli Umar bin Khattab seekor saja, dia tidak mau memberikan karena Allah akan melihat apa yang saya lakukan. Nah, ini sebuah cerita yang patut kita renungkan. Itu cerita pertama. Cerita kedua tentang Utsman bin Affan. Siapa? Nah, Utsman bin Affan ini juga khalifah yang ketiga ya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman ini orang kaya raya. Orang apa? Kaya raya. Sebagai seorang pedagang kaya raya, pasti dia itu dari ke negeri Syam, pulaan barang, terus nanti dijual di Madinah barang dagangannya itu. Suatu hari musim paceklik. Apa? Apa musim paceklik itu? Kekeringan. Jadi kalau orang petani, kalau musim kekeringan kan panennya gagal panen, sehingga barang-barang atau komoditas padi atau jagung berkurang. Utsman bin Affan pada saat musim paceklik begitu itu membawa barang dagangannya dari Syam itu berpuluh-puluh ekor onta. Jadi zaman dulu itu kan tidak ada mobil, jadi barang dagangannya itu diangkut oleh apa? Unta. Karena musim paceklik, barang dagangan ini kan agak berkurang, sehingga di tengah jalan itu para pedagang-pedagang itu sudah mendatangi Utsman bin Affan. Saya beli dengan harga yang lebih mahal. Berapa? Sekian dirham. Wah, masih terlalu murah. Datang lagi, saya beli yang lebih mahal. Enggak, tadi sudah ada yang menawar lebih mahal lagi. Sampai beberapa orang itu, jadi maksudnya ini musim paceklik, kalau dia misalnya beli gandum misalnya
1 kilonya misalnya harganya 1.000, kalau musim paceklik bisa ditingkatkan menjadi 2.000 misalnya, kan dia nanti dapat untung banyak. Tapi Utsman mengatakan tadi sudah ada yang menyawar lebih mahal dari kamu. Sampai beberapa orang yang terakhir itu kan berarti menawarnya lebih mahal. Utsman bin Affan juga ngomong begitu. Tawaranmu itu masih lebih murah, tadi sudah ditawar lebih mahal. Terus orang itu kaget. Siapa yang mau membeli barang daganganmu lebih mahal daripada apa yang aku tawarkan? Utsman bin Affan lalu membaca surat Al-Baqarah 261. Silakan Akbar, baca Al-Baqarah 261. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Terima kasih. Silakan terjemahnya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 benih. Allah melimpahkan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi ayat surat Al-Baqarah 261 itu dibaca oleh Utsman bin Affan kepada orang yang bertanya, siapa yang menawar barang daganganmu lebih mahal dari saya? Allah. Ayat itu kan menunjukkan kalau kamu berbuat kebaikan bagaikan menanam biji, nanti biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, yang masing-masing tangkainya itu berisi 100. Jadi kita itu menanam 1 biji dibalas berapa? 7. Jadi 700 butir. Jadi 1 tangkai 100 butir. Jadi perumpamaan berbuat baik itu bagaikan menanam 1 butir dibalas 700 butir. Lalu apa kata Utsman bin Affan? Karena sekarang musim paceklik, banyak orang susah, maka barang dagangan saya dibagikan gratis. Nah, bagi orang yang pedagang-pedagang yang tadi itu, dia mikir, loh, ya rugi, uang barang dagangan tadi itu bayar apa, beli pakai uang, kok sekarang dibagikan gratis. Tapi bagi Utsman bin Affan, enggak, saya dapat pahala dari Allah itu sebesar 700 kali dari dagangan yang saya bagikan. Ya. Ini sebuah kisah nyata, begitu rupa seorang Utsman bin Affan membaca Quran. Jadi kalau kamu itu membaca Quran, jangan berbunyi saja. Tingkatkan dengan tajwid dan makhrajnya yang benar. Setelah tajwid dan makhrajnya benar, jangan hanya sekedar membaca saja, tapi diamalkan. Kata siapa? Aan, setelah membaca diamalkan. Boleh, tapi setelah membaca diapalkan harus diamalkan. Itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Bagaimana seorang sahabat yang hebat-hebat itu bisa melakukan sebuah gerakan sosial di dalam masyarakat di dalam rangka menjalankan Al-Quran ini. Ayo, ya. Ucapkan sekali lagi, jujur makmur, doa mabrur. 1, 2, 3. Jujur makmur. Supaya semangat bahwa ini tidak hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, tapi diamalkan.
Itu cerita Utsman bin Affan itu sebagai contoh dari kisah seorang yang begitu taat kepada ajaran agamanya. Cerita yang ketiga tentang Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? Keempat. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah yang keempat, dia kehilangan perisai. Apa perisai itu? Tameng. Ada yang mengatakan di dalam riwayat yang lain itu baju besi. Jadi orang zaman dulu itu kalau perang kan pakai senjata tajam. Jadi supaya kalau ditikam tidak kena mati, pakai baju besi. Jadi konon baju besi Ali bin Abi Thalib itu hilang. Ternyata diketemukan dipakai oleh orang Yahudi. Siapa? Orang Yahudi. Jadi orang bukan sesama Muslim loh, orang Yahudi. Lalu Ali bin Abi Thalib mengadukan kasusnya itu kepada hakim. Diadililah Ali sebagai khalifah, orang Yahudi sebagai orang yang didakwa mencuri baju besinya Ali bin Abi Thalib. Si hakim bertanya begini, apa ini benar baju besimu ya Amirul Mukminin? Jadi Ali kan sebagai Amirul Mukminin, pimpinan ya presiden lah. Betul itu baju besi saya. Siapa yang menjadi saksi? Kalau ini memang betul-betul baju besimu. Ali mengajukan saksi keluarganya sendiri. Satu diantaranya adalah anaknya. Siapa? Ya tentu saja anak Ali itu mengatakan iya itu baju besi bapak saya. Nah, saudaranya yang lain itu juga mengatakan iya ini baju besi Ali bin Abi Thalib. Argumentasi di persidangan itu tidak diterima oleh hakim. Kenapa? Karena hakim ngomong begini lah, kamu mengajukan saksi dari keluargamu, ya jelas saja membela kamu. Coba cari saksi yang lain, nggak ada. Karena Ali tidak mengajukan saksi orang lain, tetapi 2 orang saksi itu dari keluarganya, ditolak oleh hakim. Karena ditolak, keputusannya hakim apa? Baju besi ini tetap milik orang Yahudi itu. Hanya gara-gara Ali bin Abi Thalib tidak bisa menunjukkan atau mendatangkan saksi yang bukan dari keluarganya. Keputusan hakim apa? Baju besi tetap di milik orang Yahudi. Sidang ditutup. Bubar kan? Ketika sidang itu bubar, si Yahudi ini berteriak, saya bersaksi bahwa ini adalah ajaran para nabi. Aku bertikai dengan penguasa tertinggi dan aku dimenangkan. Maksudnya apa? Dia kan bertengkar dengan penguasa tertinggi siapa? Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali menjadi khalifah. Atau ya bayangkan rakyat jelata yang non muslim Yahudi bertengkar dengan Amirul Mukminin yang pemimpin kaum mukminin, ya presiden lah kira-kira gitu. Tapi di dalam kasus pertengkaran itu yang dimenangkan adalah Yahudi. Sekali lagi dia mengatakan begini, saya bersaksi bahwa ini adalah ajaran para nabi. Aku bertikai dengan penguasa tertinggi dan aku dimenangkan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Jadi orang Yahudi itu langsung masuk Islam. Dia mengucapkan syahadat. Sungguh perisai ini adalah milik beliau yang kuambil ketika terjatuh dari kudamu, wahai Amirul Mukminin, dalam perjalananmu menuju perang Siffin. Mendengar itu, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, ambil perisai itu sebagai hadiah dariku. Coba, sebuah peristiwa yang sangat mengesankan sampai abad sekarang ini. Kenapa? Orang Yahudi yang berbeda agama dengan Ali bin Abi Thalib, secara agama beda nggak Yahudi dengan Ali? Beda kan?
secara kedudukan Yahudi ini rakyat jelata, Ali bin Abi Thalib apa? Khalifah, presiden. Tetapi ketika di dalam persidangan dia tidak bisa membuktikan bahwa baju besi yang dipakai oleh orang Yahudi itu adalah milik Ali, karena dia hanya mengajukan dari 2 orang saksi keluarganya, ditolak oleh hakim. Ya, tentu saja keluargamu itu akan membenarkan kamu, membela kamu, maka ditolak. Keputusannya baju besi tetap milik Yahudi. Tetapi setelah persidangan itu ditutup, sang Yahudi berteriak seperti tadi. Saya ulangi lagi, camkan baik-baik ini. Saya bersaksi bahwa ini adalah ajaran para nabi. Aku bertikai dengan penguasa tertinggi dan aku dimenangkan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Artinya apa? Dia dimenangkan, tapi dia lalu masuk Islam karena begitu hebatnya pengadilan itu sebagai cerminan ajaran para nabi. Sungguh perisai ini adalah milik beliau yang kuambil dan terjatuh dari kudamu, wahai Amirul Mukminin, dalam perjalananmu menuju perang Siffin. Jadi si Yahudi itu ngaku, ini sesungguhnya benar, ini milikmu. Waktu itu aku ambil karena jatuh dari kudamu waktu kamu menuju ke dalam sebuah peperangan. Jadi Yahudi itu mengakui bahwa ini memang miliknya Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya baju ini dikembalikan ke Ali. Tetapi Ali sebagai pemilik baju itu mengatakan apa? Ambil. Itu sebagai hadiah dariku. Jadi Ali bin Abi Thalib memberikan baju itu hadiah. Jadi berarti statusnya Yahudi itu bukan pencuri kan? Karena sudah diberikan kepada dia oleh yang pemiliknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini adalah 3 kisah dari Umar bin Khattab yang menguji kepada anak gembala untuk membeli dombanya. Tapi anak gembala itu tidak mau, walaupun juragannya tidak akan mengetahui kalau seekor domba dari ratusan domba itu dibeli Umar bin Khattab. Yang kedua, Utsman bin Affan. Ketika dia membawa barang dagangan yang banyak di musim paceklik, ditawar dengan harga mahal oleh pedagang-pedagang yang lain, Utsman bin Affan tidak mau, karena di dalam musim paceklik banyak orang yang perlu dibantu. Maka barang dagangannya ini dibagikan gratis, karena dia berpegang surat Al-Baqarah ayat 261 yang mengatakan, kalau kamu berbuat kebaikan bagaikan menanam sebutir biji, nanti biji itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai atau 7 helai, yang masing-masing helainya itu ditumbuhi 100 butir. Jadi 1 butir kebaikan dibalas 700 kebaikan. Itu dasar yang dipakai Utsman bin Affan untuk menyedekahkan seluruh barang dagangannya di musim paceklik di mana banyak orang susah. Dan yang ketiga, Ali bin Abi Thalib ketika menjadi seorang pemimpin tertinggi atau presiden, berselisih dengan orang Yahudi, rakyat jelata yang dituduh mencuri baju besinya. Dan di dalam persidangan Ali bin Abi Thalib tidak bisa menunjukkan 2 orang saksi yang bukan keluarganya, maka keputusan hakim, Ali dikalahkan dan baju besi tetap milik Yahudi. Atas peristiwa itu si Yahudi terharu, karena dia sebagai rakyat jelata yang berbeda agama dengan Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi kaum mukmin, tapi dimenangkan. Lalu dia bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam dan dia mengaku. Jadi ada 2 itu. Selain Yahudi ini masuk Islam, dia juga mengaku, ini sesungguhnya baju besimu yang aku ambil karena terjatuh dari kudamu saat kamu menuju peperangan Siffin. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Baju yang dikembalikan ke Ali, baju besi yang dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib itu dihadiahkan kepada Yahudi.
Ini 3 kisah mudah-mudahan menginspirasi kamu. Amin. Jadi apapun nanti kamu besar, supaya kamu menjadi orang yang cerdas tapi jujur. Amin. Ya, cerdas dan jujur. Sebagai penutup, ulangi 1 kali lagi. Jujur makmur, doa mabrur. Nanti dulu, 1, 2, 3. Jujur makmur, doa mabrur. Jujur makmur, doa mabrur. Jujur makmur, doa mabrur. Bangun. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.